Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Selanjutnya, 16 pemain Tan Yun ditarik untuk menentukan lawan, dan urutan 8 game kedua. Babak pertama, Su Yuxiao vs Jiwa Kuno Jiang Yangcheng. Babak kedua, Jiwa Suci satu kapal Dongfang Siki vs Fumai Su Junyu. Babak ketiga, Feng Lei Mi Gekin vs Feng Lei Mi Simaling Rou. Babak keempat, Beast Soul Duan Feixiong vs Beast Soul Line Sugeke. Babak kelima, Tuoba Yingying vs Simaling Heng. Game ke-6, Feng Qingxin vs Qimai Xie Xiong. Ronde ke-7, Jiwa Suci satu kapal Sengze vs dan Vena Jin Shaohong. Babak ke-8, Luo Ruoshui vs Tan Yun. Setelah 16 orang mengetahui lawan mereka, ada yang senang dan ada yang khawatir, beberapa bersemangat dan beberapa serius. Terutama Simaling Heng, yang sebelumnya mengancam akan membunuh Tan Yun dan Tuoba Yingying, sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa lawannya adalah Tuoba Yingying. Di sisi lain, Luo Ruoshui memandang Tan Yun ke samping, dan di wajah aslinya yang dingin, senyum aneh yang membuat punggungnya merinding. Tan Yun perlahan memandang Luo Ruoshui ke samping, sudut mulutnya sedikit naik, dan dia tersenyum acuh tak acuh. Di lantai atas, suara Yuan Feng Junlang tetap ada di puncak untuk waktu yang lama. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa putaran kedua game pertama secara resmi dimulai. Setelah itu, lebih dari 3 juta murid yang menonton di puncak terdiam. Bagi semua orang, adalah keberuntungan besar untuk melihat pertarungan para jenius hebat. Wow, putra bijak dari jiwa kuno, Su Yuxiao, dan jiwa kuno Jiang Yangcheng, menyapu platform bernoda darah bersama-sama. Su Shengxi, Jiang Mo mengakui bahwa dia bukan lawanmu, Jiang Mo mengaku kalah. Jiang Yangcheng membungkuk dalam-dalam, menundukkan kepalanya, sentuhan keengganan melintas di matanya. Dia adalah murid langsung Su Liunian, kepala jiwa kuno gerbang suci, dan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia mungkin tidak akan kalah dari Su Yuxiao. Tapi Su Yuxiao adalah cicit Su Liunian. Jiang Yangcheng harus mengakui kekalahan, dan pada saat yang sama, Su Yuxiao mampu melaju ke game ketiga tanpa kehilangan kekuatan apapun. Saudara Jiang, Anda telah menerima. Su Yuxiao melangkah maju dan tersenyum dan membantu Jiang Yangcheng berdiri. Jiang Yangcheng mengepalkan tinjunya dan berkata, saya berharap Shengxi memasuki perempat final terlebih dahulu. Setelah itu, Jiang Yangcheng tersenyum cerah dan menyapu platform tinggi. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game pertama game kedua, Su Yuxiao akan menang. Yuan Feng Jun mengumumkan, wow, Su Yuxiao menyapu platform tinggi, muncul di puncak, membenci Tan Yun, dan berbisik, kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak mati di tangan Luo Ruoshui. Jika tidak, jika kamu bertemu anak suci ini, kamu akan mati dengan susah payah, untuk melihat. Dihadapkan dengan provokasi, Tan Yun tetap acuh tak acuh. Dia menebak apakah Luo Ruoshui, Simaling Heng yang memprovokasi dia sebelumnya, atau Su Yuxiao sekarang. Dia harus tahu bahwa lebih dari 5 tahun yang lalu dan setahun yang lalu, orang-orang berbaju hitam yang ingin bunuh diri ditutupi. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa game kedua dari game kedua akan dimulai. Ketika suara Yuan Feng Jun terdengar lagi, sebuah bayangan menyapu platform tinggi dan berubah menjadi Santo Jiwa Suci Dongfang Siki. Dia bukan hanya orang suci, tetapi juga cucu perempuan Dongfang Sangzi, kepala pintu dan jiwa suci. Zhu Junyu, rune melawannya, adalah cucu Zhu Daosheng, kepala rune pintu suci, dan putra rune pintu suci. Di lantai atas, Dongfang Sangzi memandang Zhu Daosheng ke samping, dan berkata dengan muram, Kepala Zhu, cucu perempuan dari kepala ini adalah murid pertama dari pintu suci dan jiwa suci. Kepala ini dengan baik hati mengingatkan Anda, cepatlah dan biarkan cucumu menyerah, selamatkan hidupmu. Hah? Zhu Daosheng mendengus dingin, kepala buku juga dengan ramah mengingatkan Anda bahwa lebih baik membiarkan cucu perempuan Anda menyerah, jika tidak, cucu-cucu saya akan hancur. Aku tidak tahu apa itu pantas untuk mati. Begitu kata-kata Dongfang Sangzi jatuh, Zhu Junyu sudah meluncur di platform tinggi dan bertarung dengan Dongfang Siki. Mengaum. Di platform tinggi, ada auman harimau, tetapi pakaian tubuh bagian atas Zhu Junyu meledak satu demi satu, dan auman harimau datang dari dadanya. Saya melihat sebuah totem dibordir di dada Zhu Junyu. Di dalam totem, harimau berkepala dua yang menakjubkan meraung seolah-olah hidup kembali. Tiba-tiba, aura mengerikan menyebar dari tubuh Zhu Junyu, membuat kotak dan kekosongan bergetar.
Retak. Agak menarik, sepertinya talisman juga memiliki master, siapa yang tahu cara memperbaiki talisman ke dalam tubuh Su Junyu. Tan Yun melihat totem di Su Junyu. Ketika dia terkejut, kerumunan murid di puncak mendengar suara-suara ngeri. Kamu, lihat Su Junyu. Mengerikan. Petik 2 titik 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 petik 2. Di depan mata semua orang, tubuh Su Junyu melonjak puluhan ribu, dengan rambut panjang biru yang tebal keluar dari tubuhnya, dan kuku di tangannya tiba-tiba menjadi seperti sabit. Hantu Xuanhu, pembunuhan kilat Qijue. Monster humanoid Su Junyu membawa kekosongan yang runtuh, mengepung Dongfang Siki dari kekosongan dengan postur menggelegar, dengan sosok yang tidak menentu, melintas 6 kali sebelum menghilang dari udara. Tidak ada murid yang bisa menangkap Su Junyu, seolah-olah dia menghilang begitu saja dari platform tinggi. Dongfang Siki berdiri di udara dengan ekspresi serius, memegang pedang di tangan kanannya, menutup matanya yang indah, kesadaran spiritual menyelimuti seluruh platform tinggi. Dongfang Siki, mati. Tiba-tiba, disertai dengan raungan yang menyerupai binatang dan manusia, cakar harimau merobek kehampaan dan menonjol keluar dari kehampaan, dan membanting leher Dongfang Siki ke bawah. Pompa. Dongfang Siki memegang pedang di tangan kanannya, bibir merahnya menggeliat. Dia tidak tahu apa yang dia katakan, dia buru-buru mundur dan tidak bisa menghindar, meninggalkan bekas cakar berdarah di lehernya. Ketika semua orang mengira Dongfang Siki terbang di udara dan mundur dengan mantap, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Mil beku. Tiba-tiba, pergelangan tangan Dongfang Sikihau berputar, dan bayangan pedang putih memotong ke arah Su Junyu yang sedang terbang. Napas surga dan bumi yang membeku menyembur dari bayangan pedang, memenuhi seluruh platform tinggi. Dalam sekejap, lapisan gletser dengan ketebalan ratusan meter dan radius ribuan meter terbentuk di kehampaan, membekukan Su Junyu di dalamnya. Mengaum, hancurkan untuk anak ini. Su Junyu meraung seperti monster manusia, dan segera, gletser bergetar dan retakan muncul. Dan retakan semakin besar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah setelah beberapa napas, Su Junyu akan keluar dari masalah. Namun, Dongfang Siki tidak memberi Su Junyu kesempatan sama sekali. Tubuhnya yang tinggi dipenuhi dengan kekuatan waktu, dan dia terjun ke dalam gletser dengan pedangnya. Dia seperti ikan di gletser, dan langsung datang ke sisi Su Junyu, dan membawa tirai pedang untuk menutupi Su Junyu. Pompa, lempar, cadangan, darah berceceran, daging dan darah beterbangan, Su Junyu terbelah oleh pedang yang kacau. Dongfang Siki, selamatkan nyawa cucuku. Tangisan patah hati Zhu Daosheng terdengar di lantai atas. Kemudian, suara acuh tak acuh Dongfang Sangzi datang dari Yulou. Aku ingin membunuh cucuku, tapi sekarang konyol untuk meminta belas kasihan. Kier, bunuh. Begitu kata, bunuh, jatuh. 10 jiwa suci yang baru saja muncul dari mayat di gletser dipenggal oleh Dongfang Siki dengan pedang. Segera, gletser menghilang ke langit, dan Dongfang Siki menyapu platform tinggi. Setelah pandangan dingin ke arah Tan Yun, dia berhenti dan berdiri. Di lantai atas, Zhu Daosheng, kepala rune gerbang suci, melihat mayat cucunya, tubuh tuanya gemetar, dan air mata berlumpur menetes. Selanjutnya, Yuan Fengjun mengumumkan dimulainya game ketiga dari game kedua. Sisi yang berlawanan adalah Feng Lei, Mei Giqin, dan Sima Lingrou. Sima Lingrou bukan hanya cucu dari Sima Yu, kepala pintu suci Feng Lei, tetapi juga seorang santo, yang dapat digambarkan sebagai status terhormat. Tapi dia masih tersenyum pahit, dan menyerah pada Geqin. Karena Geqin adalah cicit dari seorang leluhur di Feng Lei. Setelah Geqin memenangkan game ketiga, game keempat adalah beruang terbang dari jiwa binatang, melawan Suge ke dari jiwa binatang. Seperti pada game ketiga, meskipun Duan Feixiong adalah keponakan Duan Changqiong, dia sudah kebobolan di hadapan busur hormat dan tidak biasa Sugeke. Adegan ini membuat para penonton bingung. Semua orang tahu identitas Duan Feixiong, tapi tidak banyak tentang Sugeke. Hanya paman dan keponakan Duan Changqiong dan Duan Feixiong yang tahu bahwa Sugeke adalah penguasa istana abadi dan keponakan Sugeyu. Tan Yun memandang Sugeke dan mencibir dalam hatinya, Duan Changqiong adalah mata-mata Sujiyu di Huang Fuseng Song. Sekarang Duan Feixiong sangat menghormati Sugeke, mungkinkah Sugeke terkait dengan Sujiyu? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, suara seperti lonceng Yuan Fengjun terdengar dari menara giok, game keempat dari game kedua, Suge kemenang. Selanjutnya, di game kelima, Tuoba Yingying, garis layanan berjasa, melawan Sima Lingheng,
putra suci garis Feng Lei. Mendengar ini, ratusan ribu murid di barisan Feng Lei berteriak-teriak. Putranya akan menang. Tuoba Yingying harus dibunuh. Putra suci, kamu harus tak terkalahkan dan berjuang untuk tempat pertama. Putra suci, kami memujamu. Petik 2 petik 2. Sima Lingheng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, menatap Tuoba Yingying dengan main-main. Aku sudah bilang sebelumnya, jangan temui aku. Tapi yang jelas, langit tidak peduli padamu. Hahaha, hahaha. Sima Lingheng tertawa mendominasi, meluncur ke platform tinggi, melambaikan jubahnya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan tersenyum, bersiaplah untuk mengambil mayat untuk sepupumu. Oh tidak, dia akan dibunuh olehku, memiliki kesempatan untuk mengumpulkan mayatnya. Tan Yun berkata dengan ringan, saya harap Anda bisa tertawa terakhir. Dengan mengatakan itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying ke samping dan berkata dengan keras, Yingying, bunuh dia. Tuoba Yingying berkata sedikit, sepupu, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Sima Lingheng sepertinya mendengar lelucon besar, tersenyum dari telinga ke telinga, cek Tut, aku sangat takut. Tiba-tiba, Sima Lingheng membuang senyumnya, matanya penuh kedinginan, dan dia menatap Tuoba Yingying di puncak, kamu adalah semut 8 kali lipat di alam jiwa suci, berpikir bahwa prajurit yang membunuh 9 alam lipat adalah lawan dari putra suci ini. Konyol, berguling dan mati untuk Ben Sengsi. Mendengar ini, Tuoba Yingying menyipitkan mata ke arah Sima Lingheng, matanya semakin dingin, dan bibir Zunya terbuka dengan ringan, aku mencari kematian. Kekuatan ilahi klan surga langkah ilahi klan surga. Tuoba Yingying yang mengenakan rok putih tiba-tiba memenuhi tubuhnya dengan aura suci dan murni yang tak dapat dijelaskan. Dia menghilang dari puncak dalam sekejap, dan kemudian ribuan kaki kekosongan melintas di saat berikutnya, seolah-olah hantu muncul di belakang Sima Lingheng, jari giok menunjuk ke bagian belakang lehernya. Kecepatan cepat. Di lantai atas, Sima Yu terkejut, hati-hati, cucu. Kakek, jangan khawatir, cucunya mudah membunuhnya. Sima Lingheng berkata dengan arogan, berbalik ke samping, dan pedang terbang keluar dari udara dari tangan kanannya dan menembus dada Tuoba Yingying di belakangnya. Menghadapi serangan balik Sima Lingheng, Tuoba Yingying sepertinya tidak bisa menghindar dan membiarkan Fei Jian menusuk. Pompa, pedang panjang, dengan darah merah, menembus dada kiri Tuoba Yingying dengan akurat, dan menembus dari belakang. Melihat ini, Shen Subing dan Tantai Xuanzong Huoran di lantai atas berdiri. Mereka tidak menyangka bahwa Tuoba Yingying, yang selalu optimis, akan sangat lemah di depan Sima Lingheng. Yingying, Shen Subing berteriak dengan cemas. Kepala layanan berjasa, jangan berteriak. Sima Yu tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Cucuku memukul hati Tuoba Yingying dengan pedang, dia tidak lagi baik. Hanya karena dia ingin membunuh cucuku, dia tidak menimbang berapa banyak kati yang dia miliki. Ketika nada menghina Sima Yu, suara murid Feng Lei di puncak, bercampur dengan seruan semua orang, bergema di langit. Putra suci kita benar-benar luar biasa. Iya, saya pikir Tuoba Yingying akan membunuh prajurit militer dengan satu jari, tetapi dia masih menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini. Saya tidak berharap menjadi begitu lemah dan menyedihkan di depan putra kita. Hahaha, tidak juga. Atau karena Tuoba Yingying terlalu lemah, kita hanya bisa mengatakan bahwa putra suci kita terlalu kuat. Hei, ini benar-benar mengecewakan. Kupikir Tuoba Yingying dan Sima Lingheng akan bertarung, tapi aku tidak mengira Tuoba Yingying akan mati. Bukankah itu? Petik 2 petik 2. Pada saat ini, di puncak, hanya 3 dari mereka yang tampak sangat tenang. Mereka bertiga secara alami adalah Tan Yun, Mu Mengyao, dan Zhong Wuxiao, karena mereka tahu bahwa Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dari Dewa Surgawi. Langit tidak memiliki hati dan memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Di peron tinggi, Sima Lingheng memandang Tuoba Yingying, yang kepalanya tertunduk di depannya. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dengan kejam memutar bilahnya, memutar perlahan di tubuh Tuoba Yingying, mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan dan tertawa. Hahaha, Tuoba Yingying, kamu hanya ingin membunuh anak ini. Kamu semut, apakah kamu pikir berurusan dengan anak suci semudah berurusan dengan tentara militer? Tanpa menunggu kata-kata Sima Lingheng, tiba-tiba, suara acuh tak acuh yang indah, dengan jelas menyebar ke telinga semua orang, ya, gadis ini membunuhmu semudah seorang prajurit.
Apa? Di mata semua orang yang ketakutan, tetapi melihat Tuo Baiying yang sekarat dan menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan senyum seperti penyihir, menatap Sima Lingheng. Jari Dewa Penghancur Kekuatan Supernatural Klan Surga. Tuo Baiying mengacungkan jari Gioqian dan mengetuk tangan kanan Sima Lingheng yang memegang pedang seperti kilat. Sima Lingheng menjerit kaget, "Ah! Kamu telah menembus jantungku, bagaimana kamu bisa baik-baik saja?" "Tidak, tanganku, tanganku." Tangan kanan Sima Lingheng memegang pedang, dan bahkan seluruh tulang lengan kanan, hancur setiap inci di bawah kulit. Pompa! Dengan niat membunuh di wajah Tuo Baiying, tangan kanannya dengan cepat mencabut pedang terbang yang menembus dadanya, dan darah tiba-tiba muncul, dan kaki Sima Lingheng terpotong. Berdebar, Sima Lingheng meratap seperti babi, dan begitu dia jatuh ke dalam genangan darah, Tuo Baiying mengambil pedang dan memasukkan banyak darah yang mekar ke jantung Sima Lingheng. Mata Sima Lingheng retak, dan mata yang berangsur-angsur runtuh sangat rumit. Ada kebingungan, keengganan, kemarahan, ada kepanikan, keputusasaan, ada juga nostalgia untuk dunia. Dia bertanya-tanya mengapa Tuo Baiying menembus jantungnya tanpa membahayakan. Apa yang dia tidak mau dan marah adalah dia diserang secara diam-diam oleh Tuo Baiying sebelum dia mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya sama sekali. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan akhirnya kepalanya dibelokkan dan dia mati dalam kemarahan. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Ketika 10 jiwa suci Sima Lingheng dengan atribut ganda angin dan guntur, dengan suara memohon belas kasihan, mengebor kepala mereka bersama-sama, Tuo Baiying mengeluarkan pedang terbang dan melemparkan pedang terbang. Setelah menembus 10 jiwa suci, pedang terbang menembus kepala Sima Lingheng. Pada titik ini, jiwa suci Sima Lingheng telah menghilang, dan putra kebanggaan satu generasi telah jatuh. Apakah kematian Sima Lingheng dianiaya? Sungguh ketidakadilan. Karena kekuatannya yang sebenarnya, hidupnya akan hancur sebelum ditampilkan. Dari Tuo Baiying, hancurkan tangan kanan Sima Lingheng dengan satu jari, lalu potong kakinya dengan pedang, dan tusuk jantungnya dengan pedang. Seluruh proses diselesaikan dengan bernapas. Di hadapan pembalikan mengejutkan Tuo Baiying, semua orang tidak melambat sama sekali. Setelah hening sejenak, di lantai atas, Sima Yu berdiri gemetar, air mata keruh mengalir di pipinya yang keriput, mendesis dan menangis, "Cucu-cucuku yang baik. Saudara laki-laki." Di puncak-puncak, Sima Lingrou menangis memilukan, air mata menetes. "Wow. Kakak." Sima Lingrou mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk telapak tangannya, dia memandang Gekin ke samping, menangis sambil menangis, "Saudari Ge, jika Anda bertemu Tuo Baiying di duel berikutnya, tolong bantu saya membunuhnya, oke?" Merayu. Adik perempuan, orang tidak bisa hidup kembali setelah mati, jangan terlalu sedih. Wajah Agung Gekin penuh dengan ekspresi kejam, "Jangan khawatir, jika aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya." Pada saat ini, ratusan ribu murid angin dan guntur di puncak menangis dan berteriak. Di peron tinggi, Tuo Baiying menatap mayat Sima Lingheng, "Kamu terus mengatakan kamu ingin menghancurkan tubuhku berkeping-keping, dan tidak membiarkan saudaraku mengumpulkan mayatnya. Sekarang, hehehe, kakakmu dan kakekmu yang tidak bisa mengumpulkannya, tubuh untukmu." Itu, Tuo Baiying berduka atas Sima Yu dan Sima Lingrou, lengan gioknya bergerak, dan tiba-tiba, ratusan bilah kekuatan spiritual menyelimuti tubuh Sima Lingheng. Su, ho, pompa, engah, daging dan darah beterbangan, kabut darah terisi, mayat itu berubah menjadi segumpal daging cincang. Wow, Tuo Baiying berkibar dalam warna putih, meluncur menuruni platform tinggi, muncul di puncak-puncak, tersenyum pada Tan Yun. Pada saat ini, Tante Xuanzong menatap Tuo Baiying, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia dengan cermat menemukan bahwa luka di punggung Tuo Baiying yang baru saja ditusuk oleh pedang panjang itu sudah utuh, hanya dengan sedikit noda darah. Sepupu Yuner, fisik seperti apa dia? Dia baru saja ditusuk jantungnya dengan pedang oleh Sima Lingheng, tapi dia seperti orang yang baik-baik saja. Ketika Tante Xuanzong diam-diam berpikir, Yuan Fengjun mengumumkan game ke-6 dari game ketiga. Segera, Feng Qingxin, Sein Maiden, dan Xie Xiong, Sein Child, Qi Mai, menyapu kembali ke platform tinggi. Tanpa godaan apapun, keduanya memulai pertempuran sengit. Di platform tinggi, pedang, dan bayangan melesat melintasi langit,
dan langit dengan kejam terkoyak menjadi retakan sepanjang ribuan kaki. Tan Yunjian mengerutkan kening, tetapi melihat Feng Qingxin dihantam ke langit oleh pedang merah darah di tangan Xie Xiong, berhenti di udara, dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, 32 pedang terbang kuno datang dari cincin alam semesta. Itu meledak dan menyebar, dan formasi pedang diatur untuk menyelimuti Xie Xiong, yang memegang pisau besar. Berdengung. Saat berikutnya, dalam 32 pedang terbang, masing-masing menembakkan sinar pedang kekuatan kuno, dan 32 sinar pedang saling bersilangan. Kekuatan mereka melonjak 32 kali, dengan kekosongan yang runtuh dengan radius ribuan kaki. Jatuh ke Xie Xiong. Di lantai atas, lelaki tua botak itu menolak menjadi debu, wajahnya berubah drastis, cucu cepat mengaku kalah. Setelah teriakan itu, dia memandang Feng Qingcheng ke samping, kepala Feng, biarkan Qingxin berhenti. Aku mohon, cintai dan selamatkan nyawanya. Ketika suara indah Feng Qingcheng terdengar, suara ratapan Xie Xiong datang dari kekosongan hitam pekat yang runtuh di platform tinggi. Sage Feng, maafkan aku. Om, bibir Feng Qingxin bergerak diam-diam, dan segera, lampu pedang yang telah merobek langit runtuh. Segera, 32 pedang terbang berubah menjadi aliran cahaya dan dibawa ke cincin alam semestanya. Berdebar, Xie Xiong, yang kehilangan satu tangan dan satu kaki, berteriak dan menabrak panggung. Segera, dia dengan enggan mengambil kaki yang patah dan lengan yang patah, dan melarikan diri dari platform tinggi. Setelah Feng Qingxin, gadis arogan dari surga, memenangkan game ke-6, game ke-7 adalah Luo Shengze, putra Sein Sol, melawan Jin Shaohong. Di puncak, kebanyakan orang tahu bahwa Luo Shengze bukan hanya putra suci, tetapi juga keturunan leluhur di garis jiwa suci. Duel antara keduanya belum dimulai, semua orang membicarakannya, Luo Shengze akan mengalahkan dalam beberapa napas, Jin Shaohong, yang namanya tidak dikenal di Danfest Cell. Di mata semua orang, Jin Shaohong jelas bukan lawan Luo Shengze. Ketika Tan Yun mengetahui identitas Luo Shengze di tengah diskusi di antara para murid, dia juga berpikir bahwa Jin Shaohong bukanlah lawan Luo Shengze. Tetapi begitu mereka berdua naik ke atas panggung, Tan Yun tahu bahwa dia salah. Dan para murid yang awalnya berpikir bahwa Jin Shaohong pasti akan mati, juga tampak seperti mereka telah melihat hantu. Di mata semua perhatian, Jin Shaohong fasih berbicara, melonjak ke langit, tiba-tiba langit menjadi ganas, dan langit retak, dan dia meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setiap helai cahaya keemasan memancarkan aura horor yang sangat tidak stabil, dia seperti master di platform tinggi, mengawasi Luo Shengze yang telah terbunuh. Menutupi langit, robek tombak mendalam langit, Luo Shengze menggunakan semua metodenya, dan tangan raksasa-raksasa yang penuh dengan kekuatan maut menamparkan Jin Shaohong dengan kekuatan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, Luo Shengze tersenyum licik, menembak dengan tombak gelap, dan ratusan kaki bayangan tombak kekuatan maut, menembus kehampaan, dan menuju Jin Shaohong. Hancurkan aku. Dalam cahaya keemasan, Jin Shaohong terbang seperti patung emas yang mengalahkan tendangan voli, sering mengayunkan kepalan pencakar langit yang dipenuhi cahaya keemasan, menembus langit, mengenai telapak tangan raksasa kekuatan kematian dan bayangan senjata kekuatan kematian. Boom, 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 boom. Dengan deru suara yang mengejutkan, telapak tangan raksasa dari kekuatan kematian dan bayangan senjata seperti langit yang tak terhitung jumlahnya, rapuh dan menyedihkan dalam serangan tinju emas, hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Luo Shengze berteriak ngeri, tinju emas bergegas ke arahnya. Tidak ada keraguan bahwa jika dia dipukul, Luo Shengze pasti akan mati. Gongsun Yangchun, Luo Shengze tidak bisa mati. Dongfang Sangzi di lantai atas di Yulou berkata dengan cemas, dia adalah keturunan leluhur jiwa suci saya, Anda dapat membiarkan Jin Shaohong berbelas kasih. Mendengar ini, Gongsun Yangchun tidak menunjukkan ekspresinya, dan segera, suara hormat terdengar dari benak Jin Shaohong, Tuan muda kedua, tinggalkan dia seekor anjing. Jika Anda membunuhnya, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah bagi Jin Klan di masa depan. Setelah mendengar ini, Jin Shaohong, yang terbang menuju Sein Luo di platform tinggi, mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangan kanannya, gedung pencakar langit menghilang. Terima kasih kakak Jin karena tidak membunuh. Luo Shengze gemetar dan membungkuk dalam-dalam pada Jin Shaohong dalam kehampaan. Mengakui,
Jin Shaohong memeluk tinjunya dan menembak jatuh platform tinggi dengan penuh semangat. Pada saat ini, pikiran Tan Yun berdering dengan suara khawatir. Tan Yun, latihan Jin Shaohong barusan sedikit seperti latihan kota praja dari 6 klan kuno dan klan emas. Kamu memberitahu Yingying bahwa jika kamu bertemu dengannya selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati. Mendengar ini, Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat, memasang penghalang kedap suara, menyelimuti Tuoba Yingying, dan memberitahunya tentang hal ini. Ketika Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, suara lama Yuan Fengjun terdengar lagi. Sekarang untuk putaran terakhir dari game kedua, Luo Ruoshui, Santo 5 jiwa dan 1 baris, akan menghadapi putra heroik Tan Yun. Tuoba Yingying menatap Tan Yun dengan ekspresi khawatir, dan berkata, kecepatan Luo Ruoshui tidak lebih lambat darimu. Juga, ketika dia membunuh Dong Ying di game pertama, aku merasa ajaib dalam dirinya. Saudaraku, jika kamu berada di kesempurnaan agung di alam jiwa suci, akan mudah untuk membunuhnya, tetapi sekarang kamu hanya tingkat ketiga dari alam jiwa suci, kamu tidak boleh ceroboh. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku mengerti. Setelah itu, Zhong Wu Xiao dan Mu Mengging mendesak Tan Yun untuk memperhatikan keselamatan. Pada saat ini, Luo Ruoshui, mengenakan gaun biru, datang ke Tan Yun dan yang lainnya. Senyum aneh muncul di wajahnya pada Shen Yuloyan, Meng, Xiao, apa perpisahanmu dengan Tan Yun? Kalau tidak, begitu Tan Yun naik ke platform tinggi, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Tatapan dingin Zhong Wu Xiao Luo Ruoshui berkata, pergi. Gadis ini tidak ingin melihatmu. Ini adalah kata umpatan pertama Zhong Wu Xiao, yang menunjukkan kemarahan batinnya saat ini. Luo Ruoshui menatap Zhong Wu Xiao, dan mengucapkan setiap kata, hari ini kamu berani memarahiku, aku akan membayar dengan nyawamu di masa depan. Zhong Wu Xiao tersenyum dan berkata, kamu akan hidup hari ini dulu. Juga, jika aku adalah Dzogchen alam jiwa suci sepertimu, aku akan menghancurkanmu dalam beberapa menit. Ketidaktahuan. Luo Ruoshui tertawa dingin, melayang ke udara, melayang di platform tinggi seperti peri berbaju biru. Tiba-tiba, ada ratusan ribu murid dari 5 jiwa dan 1 baris, dan suara penyembahan tampaknya menelan puncak yang besar. Orang suci kita harus bisa menghancurkan Tan Yun. Omong kosong, apakah kamu bahkan ingin membicarakan ini? Kamu tahu, orang suci kita telah menjadi yang teratas dalam daftar suci dalam kompetisi murid Realm Divine Soul Realm 9 Vena Sekte Suci tertinggi. Juga, apakah kamu lupa? Orang suci kita memiliki lebih banyak gelar daripada Tan Yun. Ya, jangan bilang, aku lupa. Orang suci kami, ketika kami adalah murid sekte luar, kami adalah yang pertama di sekte luar. Kemudian, kontes besar 9 Meridian Sekte dalam juga nomor 1. Kontes 9 Meridian Xianmen juga nomor 1, ditambah bagian atas daftar suci, Santo kita memiliki 4 gelar pertama. Ya, Tan Yun hanya nomor 1 di pintu luar, pintu dalam, dan pintu abadi. Selama kita wanita suci, kali ini 10 pembuluh darah inti dari gerbang suci memenangkan hadiah pertama, dia adalah kemuliaan yang bisa dimiliki seorang murid. Ini adalah Grand Slam, orang suci itu akan membunuh Tan Yun. Berpotensi membunuh Tan Yun. Petik 2 petik 2. Dengan suara pemujaan para murid yang tertinggal di telinganya, Luo Ruoshui mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan segera, para murid dari 5 jiwa menjadi diam. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, orang suci ini telah lama mendengar bahwa kamu adalah yang pertama di pintu luar, pintu dalam, dan pintu peri. Hari ini, orang suci ini ingin melihat apakah kamu dapat selamat dari setengah seranganku. Waktunya. Tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya, jelas tidak. Setelah Tan Yun berbicara, tiba-tiba, bocoran yang mendominasi, karena aku akan membiarkanmu hidup paling lama untuk sesaat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun naik, mengambang di kekosongan platform tinggi, dan memilih untuk menyerang lebih dulu. Napas Tan Yun langsung melonjak ke tahap ke-9 dari alam jiwa suci. Segera setelah itu, kekuatan 11 atribut mempesona dari emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, dimuntahkan dari tubuh, dan tampak sangat mempesona di malam yang berkabut. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dan dalam sekejap,
kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Hongmeng membunuh Tuhan. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan di atas meja di bawah, Luo Ruoshui, yang bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Tan Yun adalah kekuatan magis tertinggi dari seni pedang Hongmeng. Hongmeng membunuh dewa. Merayu. Ledakan. Segera langit bergetar, dan bayangan pedang Hongmeng sepanjang 1000 kaki, dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh, bergegas ke arah Luo Ruoshui. Sebelum bayangan pedang Hongmeng tiba, Yue yang kuat itu telah menyelimuti Luo Ruoshui. Tubuh abadi setan Yin. Rok biru Luo Ruo sedang berburu, dan rambutnya berkibar. Dengan pikiran, tiba-tiba, angin bersiul di langit di atas platform tinggi seperti teriakan setan. Semua orang terkejut, sepasang mata indah Luo Ruoshui tiba-tiba berubah menjadi ungu. Hal yang sama berlaku untuk bibir dan alisnya. Tangan gioknya telah berubah menjadi ungu, dan armor ungu tajamnya memiliki panjang 3 inci dan memancarkan hutan cahaya dingin. Merayu. Tepat ketika bayangan pedang Hongmeng turun ribuan kaki di atas kepala Luo Ruo, ledakan energi iblis ungu seperti ular piton raksasa ungu melonjak keluar dari tubuh Luo Ruo. Ketika energi sihir ungu menyelimuti Luo Ruoshui, bahkan Tantai Xuanzong tidak dapat melihat Luo Ruoshui dalam energi sihir ungu. Hah! Membunuh! Energi magis ungu naik ke langit, dan dengan suara wanita yang suram dan mengerikan, energi magis ungu tiba-tiba menyapa bayangan pedang Hongmeng. Adegan ini tidak sepele, semua orang terkejut. Semua orang masih ingat kekuatan bayangan pedang Tan Yun Hongmeng. Tanpa diduga, Luo Ruoshui, yang diselimuti oleh udara iblis ungu, tidak akan menghindar dan pergi. Apa yang membuat semua orang semakin tidak terduga adalah ketika kelompok Ki Iblis Ungu itu menghadapi bayangan pedang besar Hongmeng, dengan suara keras yang cepat, bayangan pedang itu runtuh. Iblis yang sangat kuat. Tan Yun melihat ke bawah pada energi iblis ungu yang bergegas ke atas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Energi iblis mengepul, energi iblis ungu meledak tiba-tiba, menelan radius ruang yang luas dan menelan Tan Yun. Di mata semua orang, hanya ada energi magis ungu yang mengerikan di atas platform tinggi, dan Tan Yun dan Luo Ruoshui tidak bisa dilihat. Shen Subing, Tantai Xuanzong, Mu Mengyao, dan Zhong Wu Xiao semuanya tampak sangat bermartabat dan gelisah. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengenakan aura iblis yang mengerikan, memancarkan cahaya merah ajaib di matanya. Di bawah murid-muridnya yang agung, dia samar-samar menangkap sosok biru hantu, dan bergegas ke arahnya seperti kilat. Hati Tan Yun tercengang, kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa melakukan langkah luar biasa sendirian. Kesuksesan. Luo Ruoshui, dengan rambut berkibar, langsung muncul di depan Tan Yun. Sepasang murid ungu iblis menatap Tan Yun, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan kuku ungu tercetak di dada Tan Yun. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Tan Yun runtuh dan seteguk darah tercurah. Tetapi 5 jari Luo Ruoshui mematahkan 4 tulang rusuk Tan Yun, dan 5 jari berdarah dimasukkan ke dalam tubuh Tan Yun. Gulungan. Mata Tan Yun merah, dan tinju kirinya meledak ke arah gerbang air Luo yang jahat. Ledakan. Luo Ruoshui memasukkan tangan kanannya ke dada Tan Yun, membalik tangan kirinya, dan memukul tinju kiri Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Mendesis. Rumputnya sangat kuat. Tan Yun tersedot kesakitan. Pukulannya yang cukup untuk menghancurkan senjata terhormat tingkat rendah itu tidak sama dengan telapak tangan ajaib Luo Ruoshui. Tinju kiri Tan Yun telah retak kulit, terkelupas daging dan darah, dan tulang jarinya telanjang. Membunuh. Tan Yun menahan rasa sakit di dadanya, memegang pedang di tangan kanannya dengan busur pedang, menebas leher Luo Ruoshui secara horizontal seperti kilat. Pupil ungu Luo Ruoshui bersinar dengan kilau haus darah, rambutnya menari, tubuhnya membungkuk seperti busur, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 jari tangan kanannya yang telah dimasukkan ke dada Tan Yun berdarah, dan menghindar bahaya. Azab pedang memotong tenggorokan. Pada saat yang sama, lengan kanan Luo Ruoshui yang tanpa tulang melingkari lengan kanan Tan Yun yang memegang pedang secepat ular piton. Apa? Tan Yun membuat suara kesakitan, tapi Luo Ruoshui membungkus lengan tangan kanan Tan Yun dan menariknya tiba-tiba. Dalam sekejap, daging dan darah di lengan kanan Tan Yun terlepas. Dalam percikan darah, seluruh lengan dan tangan kanan Tan Yun menjadi tulang. Kemudian, lengan kanan Luo Ruoshui, seperti ular, kembali normal,
dan dengan cepat mengambil pedang terbang ungu dari tangan Tan Yun dan memegangnya di tangannya. Yin, pedang terbang ungu bergetar di tangan Luo Ruoshui dan ingin melepaskan diri. Luo Ruoshui menyemprotkan energi sihir ungu, seperti dasi ungu, melilit pedang terbang ungu, dan menjatuhkan pedang terbang ungu ke dalam kehampaan. Ledakan. Luo Ruoshui melakukan tendangan voli di udara, dan jari-jari kakinya yang mengandung kekuatan sihir yang hebat mengenai dagu Tan Yun secara tiba-tiba. Engah. Kulit dagu Tan Yun terkoyak, memperlihatkan tulang putih, dan ketika dia ditendang ke udara, Luo Ruoshui dengan senyum kejam di wajahnya, tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, meraih kaki kanan Tan Yun, dan menarik kirinya, tangan, menarik Tan Yun ke udara kembali. Wow! Kemudian, Luo Ruoshui muncul di atas Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Tan Yun, sepasang pupil ungu bersinar dengan niat magis yang menelan segalanya. Pergi ke neraka. Ketika suaranya yang acuh tak acuh dan tanpa ampun terdengar, kaki kanannya menghantam kepala Tan Yun dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dengan pukulan Gouge yang tumpul, 7 lubang Tan Yun melonjak darah, tubuhnya jatuh seperti meteor berdarah yang jatuh dari lautan energi sihir ungu yang luas. Ledakan. Platform tinggi bergetar, Tan Yun mendarat di punggungnya dan membanting keras ke platform tinggi putih. Dia sangat tragis pada saat ini. 5 jari tangan kirinya terlepas dan seluruh lengan kanannya menghilang, hanya tulang-tulangnya yang utuh. Di lubang darah yang mengejutkan dari 5 jari di dadanya, darah mengalir keluar, dan ada darah yang mengalir keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Yuner, Tantai Xuanzong tiba-tiba bangkit, cemas. Tan Yun. Saudara laki-laki. Di puncak, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying sangat sedih sehingga mereka tidak bisa bernapas dan menangis. Tan Yun. Sen Subing di lantai atas, menatap Tan Yun, dia menangis seperti darah. Para kepala suku memandang Sen Subing dengan mencibir. Murid-murid lainnya juga melihat ke arah Sen Subing, masing-masing berpikir. Beberapa tebakan, bukannya Sen Subing, si cantik gunung es, terpikat dengan muridnya, kan? Lebih banyak orang berpikir bahwa kemampuan Sen Subing untuk duduk di posisi kepala gerbang suci adalah berkat Tan Yun. Karena itu, melihat penampilannya yang tragis, dia sangat aneh. Pada saat ini, Sen Subing tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, air matanya mengalir deras, dan air mata mengaburkan pandangannya, dan berteriak, Tan Yun, kami tidak ada lagi, kau lari. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Tuoba Yingying, menangis dan bergema. Tan Yun, dengarkan kata-kata kepala suku, lari. Kakak, lari. Kamu harus bertahan hidup, dan ada terlalu banyak hal yang harus kamu lakukan, apakah kamu sudah melupakan semua ini? Ketika para wanita Mumeng menangis, kepala suku Yulou ingin membunuh Tan Yun dan tidak bisa menahan senyum. Jika Tantai Xuanzong tidak hadir, mereka pasti akan tertawa. Terutama Yuan Fengjun. Di sisi lain, ketika saya berpikir tentang Feng Qingcheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, dan Zhu Daosheng yang telah menarik Tan Yun ke kamp mereka sendiri, mereka mengerutkan kening dan tidak tahu harus berpikir apa. Di puncak, ratusan ribu murid 5 jiwa dan murid-murid yang menginginkan Tan Yun mati, mereka tampak sangat bahagia. Para murid sangat ingin tertawa, tetapi mereka menemukan wajah hijau besi Xuanzong di Yulou Tantai, dan tidak berani berbicara. Di platform tinggi, Tan Yun, yang berdarah dari lubang Qi dan tampak tragis, masih terbaring tak bergerak, dengan napas lemah seolah-olah hidupnya sedang sekarat. Meskipun Tan Yun telah mematahkan 4 tulang rusuk dan tampak mengerikan, bagaimana dia bisa begitu munafik? Dikalahkan begitu mudah oleh Luo Ruoshui. Jangan, tentu saja tidak. Alasan mengapa Tan Yun terbaring di tanah berpura-pura terluka parah hanyalah mencari kesempatan untuk menggunakan formasi pedang besar. Dia jelas merasa bahwa energi magis ungu berguling di atas platform tinggi, dan indera spiritual Luo Ruoshui mengunci dirinya dengan kuat. Jika dia melakukan sesuatu, dia pasti akan memberikan pukulan fatal pada dirinya sendiri. Tan Yun berpura-pura terluka parah, dan alasan yang paling penting adalah sebelum dia bermain melawan Luo Ruoshui, dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan langkahnya yang megah, kecepatannya tidak secepat itu. Merayu. Pada saat ini, energi iblis seperti gelombang ungu yang mengamuk, berguling dan melengkung ke samping, memperlihatkan Luo Ruoshui iblis yang berdiri di udara. Ketika penampilan Luo Ruoshui terlihat oleh semua orang, para murid di puncak, termasuk 5 jiwa dan 1 garis, merasakan rambut mereka ngeri. Luo,
Luo, Ruo Shui, latihan apa yang kamu lakukan? Mengerikan. Ya, ya, roh iblis itu luar biasa dan menakjubkan, aku bahkan tidak berani melihatnya, dia membuatku merasa juga, terlalu kuat. Ketika sebagian besar murid gemetar dan berdiskusi, Luo Ruoshui menatap tiga putri Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tuo Baiying di puncak, dan dia menyeringai keras. Kenapa kamu menangis? Dia masih menghela nafas lega. Ketika dia benar-benar mati, belum terlambat bagimu untuk menangis. Tiba-tiba, minuman dalam tiba-tiba meledak, jangan khawatir, Jalang, bahkan jika aku mati, aku akan melihatmu mati dulu. Mu Mengyao, Tuo Baiying, Zhong Wuxiao, dan Shen Subing, yang menangis, gemetar dan buru-buru menyeka air mata mereka dan melihat ke platform tinggi. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Pada saat ini, Tan Yun, berbaring telentang, tiba-tiba naik ke langit. Kemudian, cincin alam semesta berkedip, emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dan harta pamungkas dari 11 atribut, pedang terbang dari alam semesta. Berkedip keluar dari ring. Ketika 11 pedang terbang seperti bunga yang mekar, menembak ke sekeliling dalam bentuk cincin, Wei Yan, kepala dari 5 jiwa, berteriak dari menara giok, Ruo Shui, hancurkan pedang terbangnya, jangan biarkan dia mengatur pedangnya, pembentukan. Begitu dia membentuk formasi pedang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ketika Wei Yan mengingatkan, Luo Ruoshui yang bijaksana telah mengambil tindakan sebelumnya. Dengan energi iblis yang bergulir, Liyingnya melintasi ruang seluas 5.000 meter persegi, dan kaki kanannya memegang pedang terbang metalik seperti kilat. Tan Yun, hari ini kamu mati, orang suci ini tidak akan memberimu kesempatan untuk menyusun formasi pedang. Luo Ruoshui berkata, kelima jarinya menekan keras, dan pedang terbang itu meledak tiba-tiba. Merayu, papa. Segera, Luo Ruoshui melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, dari energi sihir ungu di langit, 11 energi sihir seperti naga ungu mengalir keluar, 10 di antaranya menembus kehampaan, menghancurkan semua 10 pedang terbang yang tergantung di kehampaan. Dan energi paling jahat, dengan kekosongan yang runtuh, jatuh dari langit dan meledak ke arah Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan. Om. Kekuatan spiritual emas pucat yang besar melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, tepat ketika dia mengembun menjadi bola cahaya pertahanan dengan diameter ratusan kaki di permukaan. Energi iblis seperti banjir ungu meledakkan bola cahaya spiritual dan membombardir dengan ganas. Di dada Tan Yun, puf engah. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan tubuhnya diledakkan ratusan kaki seperti bola meriam, dan dia jatuh dari panggung. Tan Yun, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual. Ketika mereka menyadari bahwa Tan Yun tidak mati, kedua gadis itu menangis kegirangan, karena Tan Yun hampir jatuh dari panggung. Ketika Yi Dan jatuh ke platform tinggi, itu berarti menyerah. Pada saat itu, Luo Ruoshui tidak bisa lagi membunuh Tan Yun. Di hati putri kedua, Tuo Baiying dan Shen Subing, Tan Yun, yang terluka parah, dibom dari platform tinggi untuk secara otomatis mengakui kekalahan ketika dia tidak bisa menggunakan formasi pedang. Ini adalah pilihan terbaik. Sial, Luo Ruoshui yang jahat di langit mengeluarkan suara yang tidak mau. Dia berpikir bahwa satu pukulan dapat menyebabkan tubuh Tan Yun meledak dan jiwa sucinya musnah. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Tan Yun begitu kuat dan tidak mati. Ketika dia dan semua orang tahu bahwa Tan Yun akan jatuh dari platform tinggi, meninggalkan kehidupan kecil, adegan berikut membuat semua orang acuh tak acuh.